Agustus di kebun. Sepertinya ini saatnya memanen hasil kerja keras kita dan menikmati panen. Tapi bagaimana jika saya katakan, justru di bulan yang penuh kelimpahan ini, Anda bisa melakukan kesalahan yang akan merusak semua usaha Anda. Tidak hanya untuk tahun ini, tapi juga tahun depan. Hari ini kita akan membahas 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan pekebun di bulan Agustus. Dan saya janji, setelah video ini, pandangan Anda tentang akhir musim panas akan berubah selamanya. Penting untuk dipahami, bagi tanaman, Agustus bukanlah garis finish. Ini adalah periode transisi yang kompleks. Tanaman sudah mengerahkan banyak energi untuk tumbuh dan berbuah, dan sekarang mereka perlu mematangkan diri, menyiapkan benih, serta mengumpulkan energi untuk menghadapi musim dingin, atau untuk dorongan terakhir menuju panen maksimal. Itulah mengapa tindakan kita di periode ini menjadi sangat krusial. Apa yang berhasil di bulan Juni bisa jadi merugikan atau bahkan merusak di bulan Agustus. Nah, kesalahan nomor 1 yang seringkali menjebak banyak orang adalah cara menyiram yang keliru. Kedengarannya mudah saja, bukan? Tapi, bulan Agustus ini bulan yang penuh jebakan. Setelah hujan rintik singkat turun, udara terasa segar, tanah pun terlihat lembab. Kita jadi santai dan berpikir, hari ini tidak usah menyiram. Padahal itu jebakan. Hujan seperti itu hanya membasahi beberapa sentimeter tanah bagian atas. Ini seperti minum seteguk air di tengah terik matahari. Sesaat terasa nyaman, tapi tidak menghilangkan dahaga yang sebenarnya. Akar utama, terutama pada tanaman tomat, cabai dan terong, berada jauh lebih dalam. Dan kelembapan itu tidak sampai ke akar-akar tersebut. Tanaman mengalami stres tersembunyi, sementara kita bertanya-tanya, mengapa buahnya kecil-kecil dan tidak berisi dengan baik. Kesalahan fatal lainnya adalah menyiram di sore hari atau menjelang malam, apalagi sampai mengenai daun. Di bulan Juni atau Juli mungkin masih aman-aman saja, tapi di bulan Agustus, malam hari menjadi lebih dingin dan berembun. Kelembapan pada daun tidak sempat mengering sampai pagi. Dengan tangan Anda sendiri, Anda justru menciptakan kondisi yang ideal, bahkan seperti inkubator sempurna bagi penyakit jamur. Penyakit busuk daun, Phytophthora pada tomat dan kentang, embun tepung pada mentimun dan zukini atau labu. Semua penyakit itu sangat menyukai kelembapan seperti ini. Hanya dalam 1 atau 2 malam saja, Anda bisa kehilangan sebagian besar panen Anda. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ingat baik-baik aturan utama di bulan Agustus. Siramlah jarang, tapi melimpah. Sebaiknya sekali setiap 5-7 hari. Tapi pastikan tanah basah merata sedalam 15-20 cm. Tuangkan air tepat di bagian akar. Usahakan agar tidak mengenai daun. Dan lakukan ini di pagi hari, agar cipratan air yang tidak sengaja mengenai daun sempat mengering sebelum malam yang dingin tiba. Baik, masalah penyiraman sudah tuntas. Sekarang kesalahan kedua yang tak kalah merusak adalah pemupukan yang keliru. Banyak pekebun, karena kebiasaan, terus saja memberi pupuk nitrogen pada tanaman mereka. Misalnya, pupuk kandang cair, pupuk hijau, amonium nitrat. Pada bulan Juni, ini memang benar. Tapi di bulan Agustus, ini sama saja seperti memberi makan berat seorang atlet tepat sebelum garis finish. Tanaman akan menerima sinyal. Tumbuh, perbanyak daun hijau. Dan dengan patuh, ia mulai mengeluarkan daun dan tunas baru. Padahal dedaunan muda ini sama sekali tidak berguna. Lemah, berair, dan mudah menjadi sasaran empuk kutu daun serta penyakit. Tidak sempat matang sebelum datangnya hawa dingin, dan akhirnya membeku. Tapi yang terpenting, tanaman membuang energi berharganya untuk hal yang salah. Alih-alih menyalurkan semua gula dan nutrisi ke buah agar besar, manis dan beraroma, ia malah menginvestasikan energinya pada pertumbuhan yang tidak perlu. Akibatnya, Anda akan mendapatkan tanaman yang rimbun dengan tomat kecil dan asam. Di bulan Agustus, menu makanan bagi anak-anak hijau, kita harus berubah drastis.
Sahabat utama mereka sekarang adalah kalium dan fosfor. Fosfor bertanggung jawab atas sistem perakaran dan pematangan biji. Sementara kalium adalah koki manis utama di kebun Anda. Dialah yang bertugas mengakumulasi gula dalam buah, meningkatkan rasa, dan daya simpannya, yaitu kemampuan untuk disimpan lebih lama. Untuk tanaman menahun seperti pohon, semak, dan mawar, kalium membantu mempersiapkan batangnya menghadapi musim dingin. Sumber kalium dan fosfor yang paling sederhana dan mudah didapat adalah abu kayu biasa. Segelas abu kayu untuk 1 ember air, diamkan beberapa saat, lalu siramkan ke pangkal tanaman. Itulah koktail energi yang sempurna untuk bulan Agustus. Selanjutnya, kesalahan ketiga adalah yang sepintas tampak paling tidak bermasalah, yaitu panen itu sendiri. Kelihatannya sepele, apa yang bisa salah di sini? Cukup panen dan nikmati hasilnya. Namun justru disinilah letak rahasianya yang secara langsung memengaruhi jumlah sayuran Anda, yaitu panen yang tidak tepat waktu. Mari kita renungkan, apa tujuan utama setiap tanaman? Bukan untuk memenuhi perut kita, sekalipun kita sangat berharap begitu. Tugas biologisnya adalah untuk meninggalkan keturunan, yaitu menghasilkan biji yang matang. Dan begitu tanaman menyelesaikan tugas ini, ia menerima sinyal bahwa misinya telah selesai. Mentimun raksasa yang menguning dan terlalu besar, yang Anda malas memetiknya, bagi tanaman adalah garis akhir. Ia mengerti, biji-bijinya sudah siap, ia bisa bersantai, dan tidak perlu lagi membuang energi untuk membentuk bakal buah baru. Sebaliknya dengan rutin memetik mentimun muda, labu scallop, kacang polong, dan buncis, Anda seolah-olah terus-menerus menggoda tanaman tersebut. Anda berkata kepadanya, "Tidak, misimu belum selesai, keturunanmu masih belum ada, teruslah berusaha." Dan ia terpaksa berbunga dan berbuah lagi dan lagi. Jadi, setiap mentimun yang dipetik tepat waktu adalah rangsangan bagi munculnya 2 mentimun baru. Namun, ada lagi yang perlu diperhatikan. Tidak kalah pentingnya adalah mengatasi buah busuk yang jatuh di bawah pohon buah. Setiap apel yang berulat atau pir yang busuk dan jatuh ke tanah bukanlah sekadar sampah. Ini adalah hotel bintang 5, sungguhan bagi hama dan sarang penyakit. Busuk buah, kudis, ulat buah, semuanya nyaman berhibernasi di buah-buahan yang membusuk ini dan langsung di tanah di bawahnya. Dan di musim semi, mereka dengan kekuatan baru akan menyerang hasil panen muda Anda. Oleh karena itu, aturannya sederhana. Petik buah secara teratur. Jangan biarkan sampai terlalu matang. Dan segera bersihkan semua buah yang jatuh busuk. Kebun Anda akan berterima kasih untuk hal ini, bahkan di tahun depan. Kesalahan fatal keempat di bulan Agustus yang sering diabaikan adalah mengabaikan pemangkasan sanitasi. Menjelang akhir musim panas, banyak pekebun rumahan mulai kelelahan dan berhenti merawat tanaman, membiarkan kebun mereka berubah menjadi hutan belantara. Mereka berpikir, biarkan saja tumbuh semau dia, yang penting berbuah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tanaman yang tumbuh terlalu rapat, ibarat surga bagi penyakit dan neraka bagi hasil panen. Bayangkan tanaman tomat yang rimbun dengan tunas air, suckers, dan daun-daun tua di bagian bawah. Di dalam rumpun itu, sirkulasi udara hampir tidak ada. Setelah hujan atau penyiraman, kondisinya akan lembab terus-menerus. Sinar matahari pun sulit menembus ke buah-buah. Ini adalah kondisi ideal bagi perkembangan penyakit busuk daun, Phytophthora, dan infeksi jamur lainnya. Penyakit akan menyebar dengan cepat di antara dedaunan yang lebat itu, bagikan api yang melahap hutan kering. Selain itu, tanaman juga menghabiskan banyak sekali nutrisi untuk menopang semua biomasa hijau yang tidak perlu ini. Alih-alih menyalurkan nutrisi untuk pembentukan buah, tanaman malah memberi makan puluhan tunas air yang tidak berguna dan daun-daun yang menua. Akibatnya, tomat pada tanaman seperti ini matang lebih lambat,
ukurannya kecil dan sering menderita busuk ujung buah, blossom and rot, karena kekurangan nutrisi. Jadi, apa yang harus dilakukan? Jangan malas. Secara teratur, setidaknya seminggu sekali, pergilah ke kebun dengan gunting pangkas Anda. Singkirkan tanpa ragu semua tunas air pada tanaman tomat. Buang daun-daun bagian bawah hingga tandan buah pertama. Daun-daun itu sudah menyelesaikan tugasnya dan sekarang hanya menyerap nutrisi. Buang semua daun yang menguning, sakit, atau rusak pada tanaman apapun. Prosedur sederhana ini ibarat bersih-bersih besar di rumah, akan membebaskan sumber daya tanaman, meningkatkan sirkulasi udara, memastikan buah mendapat cukup sinar matahari, dan menjadi pencegahan penyakit terbaik. Anda akan segera melihat bagaimana sayuran Anda akan mulai matang lebih cepat dan serempak. Dan akhirnya kesalahan strategis kelima di bulan Agustus. Kesalahan ini bukan tentang apa yang ada sekarang, melainkan tentang apa yang tidak akan ada nanti. Kesalahan ini disebut sindrom tempat kosong atau sederhananya menganggap musim tanam sudah berakhir. Anda sudah panen bawang putih, bawang merah, kentang awal, lalu membiarkan bedengan kosong begitu saja sampai musim semi berikutnya. Biarkan tanah istirahat, pikir Anda. Tapi tempat yang kosong tidak akan lama kosong. Alam tidak mentolerir kekosongan. Di bedengan yang kosong itu, gulma paling bandel dan ulet akan segera menyerbu. Mereka tidak hanya akan menyerap sisa-sisa nutrisi dari tanah, tetapi juga sempat menghasilkan biji. Menjamin Anda harus menyiangi 2 kali lipat di tahun berikutnya. Selain itu, tanah yang terbuka sangat menderita akibat panasnya musim panas, hujan, dan angin. Tanah akan mengering, retak, strukturnya rusak, dan mikroorganisme bermanfaat pun mati. Menjelang musim semi, bedengan yang beristirahat semacam itu akan berubah menjadi sepetak tanah yang tak bernyawa dan tandus. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya sederhana. Tanamlah tanaman penutup tanah. Pupuk hijau. Ini adalah penyelamat sejati bagi kebun Anda. Begitu bedengan kosong, segera tanami dengan sawi, facelia, gandum, atau gandum hitam. Tanaman-tanaman ini tumbuh dengan cepat, menciptakan karpet hijau yang padat. Mereka menekan pertumbuhan gulma, melindungi tanah dari erosi dan kekeringan, serta dengan akarnya, mereka menggemburkan tanah lebih baik daripada alat pengolah tanah manapun. Namun yang terpenting, ini adalah makanan masa depan bagi tanah Anda. Pada musim gugur, tanaman penutup tanah yang sudah tumbuh besar bisa langsung dipotong dan dibenamkan ke dalam tanah. Mereka akan membusuk selama musim dingin, memperkaya tanah dengan bahan organik dan nitrogen, tidak kalah dari pupuk kandang. Agustus adalah waktu yang ideal untuk mulai memikirkan musim tanam berikutnya. Menanam tanaman penutup tanah, merencanakan rotasi tanaman, menyiapkan bedengan hangat untuk tahun depan. Semua ini adalah investasi untuk panen Anda di masa depan. Salah jika berpikir bahwa Agustus adalah akhir dari musim tanam. Sebenarnya ini adalah awal yang baru. Baiklah, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Kesalahan paling fatal di bulan Agustus bukanlah soal salah menyiram atau memberi pupuk, melainkan pemikiran bahwa musim tanam sebentar lagi akan berakhir. Padahal Agustus bukanlah epilog, melainkan prolog untuk panen tahun depan. Justru di bulan inilah Anda menanamkan fondasi kesehatan kebun dan lahan Anda untuk masa depan. Dengan berhenti menyiram, memberi pupuk yang salah, membiarkan hasil panen membusuk, dan membiarkan kebun Anda dipenuhi gulma, Anda tidak hanya kehilangan sebagian buah yang ada saat ini. Anda justru menguras nutrisi tanah, menciptakan sarang penyakit dan hama untuk musim dingin, dan mengorbankan diri Anda untuk kerja 2 kali lipat di musim semi. Sungguh tak terduga, bukan? Semua yang Anda lakukan di bulan Agustus memiliki dampak jangka panjang. Jadi, mari kita rangkum. Di bulan Agustus, kita menyiram langsung ke akar, memberi pupuk kalium dan fosfor,
rutin memanen semua hasil, melakukan pembersihan sanitasi, dan mulai mempersiapkan tanah untuk musim berikutnya. Dengan mengingat aturan-aturan sederhana ini, Anda tidak hanya akan mempertahankan dan melipat gandakan panen tahun ini, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk panen di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon berikan suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips baru. Sekarang, pertanyaan untuk Anda. Pekerjaan apa yang paling penting di kebun atau lahan Anda selama bulan Agustus? Atau mungkin Anda pernah melakukan salah satu kesalahan ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.